Assalamualaikum, sebelum dimulai videonya, like, kemudian subscribe, dan tekan tombol lonceng ya. Sahabat, kita kali ini akan membahas tentang ruqyah seperti yang saya janjikan pada video sebelumnya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan yang boleh jadi kita lupa syukuri, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat silaturahim, nikmat pekerjaan dan lain sebagainya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita menjadi bagian umat yang mendapatkan syafaat beliau ketika di akhirat kelak. Amin. Bismillah, kita akan mulai hari ini pembahasan mengenai ruqyah. Ruqyah secara etimologi atau bahasa adalah jampi-jampi atau bacaan yang biasa digunakan untuk pengobatan. Umumnya diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, berdasarkan prakteknya, ternyata kita bisa dapati dua. Yang pertama, ruqyah secara syar'i atau ruqyah syar'iyah, yaitu ruqyah yang dibacakan ayat-ayat yang diambil dari Al-Quran. Bisa dilakukan oleh siapapun, bisa oleh istri kepada suami, kemudian suami kepada istrinya, oleh seorang ibu kepada anaknya, seorang anak kepada orang tuanya, atau siapapun bisa melakukan ruqyah ini. Misalkan kita bisa bacakan ayat-ayat perlindungan bagi bayi yang baru lahir. Kemudian kita juga bisa bacakan Al-Fatihah di air minum sebelum diminum bagi seorang yang sedang diuji sakit. Kemudian kita juga bisa ucapkan basmalah ketika kita membuka niqab, membuka cadar, membuka hijab, membuka kerudung kita. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah sebagai hijab bagi jin, sehingga jin ataupun setan tidak bisa melihat aurat kita. Nah, kemudian kita ucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada siapapun, ataupun ketika kita memasuki ruangan kosong sekalipun. Manfaatnya apa? Supaya setan ataupun jin selama kita perjalanan sebelum memasuki ruangan tersebut terusir ketika kita mengucap salam. Nah, di antaranya demikian ruqyah syar'iyah yang bisa kita lakukan ya sahabat. Kemudian kita juga bisa membentengi diri dengan zikir pagi petang. Ayat-ayat yang diambil dalam Al-Quran yang kita bacakan, al-maksurat yang biasa dibacakan Rasulullah ketika ba'da sholat subuh ataupun ba'da sholat asyar, itu adalah ruqyah syar'iyah yang dianjurkan secara mandiri ya sahabat. Nah, kemudian kelompok kedua yaitu ruqyah syirkiyah atau ruqyah yang mengandung kesyirikan. Nah, dikatakan syirik karena mantra-mantra ataupun jampi-jampinya biasa dibacakan oleh dukun yang tidak menjaga hijab dan tidak dicontohkan ya sahabat. Nah, jadi definisi secara keseluruhan sesungguhnya ruqyah ini adalah secara terminologi merupakan permohonan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita dalam keadaan sehat ataupun sakit. Sakitnya boleh jadi yang pernah kita bahas pada video sebelumnya, yang secara non medis, bisa secara psikologis ataupun secara medis atau yang menyerang fisik. Kemudian ada gangguan jin. Kemudian ada ain. Ain itu sendiri adalah dengan pandangan mata hasad ya sahabat. Kita tidak tahu siapa yang sedang berhasad dengan kita, namun boleh jadi itu perlu kita bentengi ya sahabat. Nah, jadi definisi ruqyah itu sendiri kita memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal demikian, kemudian dari sengatan hewan, kemudian ketika ada seseorang mengalami kesurupan. Nah, batasan ruqyah syar'i itu seperti apa ya sahabat? Nah, jadi yang pertama kita itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua
kita tidak bergantung pada ruqyah, menempatkan ruqyah ini sebagai ikhtiar saja ya sahabat, bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ya sahabat, yang pernah kita bahas bahwa Allah yang memberi sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Kemudian yang ketiga, isi ruqyah ini harus jelas maknanya, jadi bukan sekedar bacaan mantra yang tidak ada maknanya. Jadi artinya mudah kita tahu, kita kenal, sehingga kita memohon benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala mengerti makna yang kita baca. Nah, yang keempat, kita juga memohon hanya kepada Allah, bukan memohon kepada jin atau memohon kepada setan atau memohon kepada selain Allah. Nah, yang kelima, kita juga tidak boleh pada saat praktek melakukan ruqyah ini mencela ataupun memaki seseorang, baik yang sedang kesurupan misalkan ataupun siapapun yang ada di sekitar yang sedang kita bacakan ruqyah. Tidak boleh ada makian ataupun celaan ya sahabat. Kemudian yang keenam, tidak ada syarat-syarat yang mengada-ngada. Jadi misalkan meminta kepada jin, kemudian menyembelih hewan tertentu untuk jin, naudzubillah min dalik ya sahabat. Semoga kita terhindar dari hal-hal demikian. Nah, menurut Imam Ibnu Al-Qayyim, perangkat setan itu dari apa saja ya sahabat? Ada 6 poin di sini. Yang pertama, setan itu menggunakan perangkapnya melalui kufur dan syirik. Jadi kufur itu bisa jadi menolak kebenaran, berbuat sombong, kemudian tidak bersyukur. Nah, bisa juga dengan mengkultuskan seseorang yang soleh sekalipun, mengkultuskan nenek moyang, mengkultuskan pengobatan tertentu gitu. Nah, itu termasuk kufur dan syirik ya. Nah, jika tidak bisa melalui jalan ini, maka setan akan melakukan perangkapnya yang kedua, yaitu melalui jalan bid'ah. Nah, bid'ah ini membahayakan agama ya sahabat, karena bid'ah ini adalah amalan-amalan yang dilakukan seseorang merasa bahwa amalan tersebut benar, mengada-ngada. Jadi artinya tidak ada contoh dari Allah dan Rasulnya. Nah sahabat, nah kemudian yang ketiga, jika seseorang ini tidak bisa terjerat dengan yang kedua tadi, maka yang ketiga ini dengan dosa-dosa besar sahabat. Nah, biasanya dosa-dosa besar ini akan dijeratkan oleh setan kepada orang-orang alim sahabat. Nah, jadi seorang ahli ibadah, seseorang yang baik agamanya, itu tidak luput dari godaan setan ya sahabat. Berlomba-lombalah setan ini untuk menjadi budaknya iblis, sehingga membisikkan, menjerat orang-orang alim ini untuk berbuat dosa besar. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Itu mengapa kita selalu setiap saat harus melakukan ruqyah mandiri ya sahabat, sehingga dalam suasana apapun kita tidak boleh merasa aman. Boleh jadi seseorang alim sekalipun dijerat setan dengan dosa yang besar. Nah, kemudian yang keempat, jika seseorang itu tidak bisa dijebak dengan dosa besar, maka setan akan menjerat dengan dosa-dosa kecil. Nah, seseorang bisa terjerat dengan dosa-dosa kecil ini. Yang pertama, akan meremehkan dosa ini ya sahabat, sehingga merasa bahwa ini kan dosa yang kecil, nggak apa-apa dilakukan. Nah, yang kedua, dilakukannya terus-menerus sehingga dosa ini menjadi akumulasi, menjadi banyak ya sahabat, dan itu akan menjatuhkan seseorang kepada kemaksiatan yang besar ya sahabat. Nah, kemudian yang kelima, jika tidak bisa dengan poin-poin yang tadi, setan akan menjerat dengan kesibukan yang mubah sehingga melalaikan yang wajib. Misalkan waktu sholat dilalai-lalaikan. Nah, itu adalah salah satu jeratan setan ya sahabat. Tanpa kita sadari, ternyata setan
berbagai cara melalaikan waktu. Betapa berharganya waktu bagi kita ini ya sahabat, jika kita gunakan untuk berzikrullah. Namun setan ini akan berupaya menjerat manusia sehingga kita melakukan hal-hal yang mubah. Nah, itu yang kelima ya sahabat, kita perlu waspadai jeratan setan. Yang keenam, yaitu disebutkan amal-amal yang khusus, yang kurang afdol, sehingga lupa dengan amalan yang utama atau yang lebih afdol. Nah, jadi itu dia ya sahabat, jeratan setan yang boleh jadi akan mengganggu kita. Kenapa kita perlukan ruqyah mandiri ini, baik dalam kondisi kita diuji sakit ataupun dalam keadaan sehat, karena ruqyah mandiri ini membentengi kita, terutama ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari. Demikian penjelasan singkat mengenai ruqyah mandiri ya sahabat. Untuk pertanyaan silakan di kolom komen. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.